Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanalillah Khalifah, NIM 17004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ginikomastia. Ginikomastia sendiri merupakan pembesaran jaringan kelenjar payudara yang terjadi pada pria. Nah, biasanya pembesaran ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hormon estrogen dengan testosteron. Nah, ginikomastia ini bisa terjadi pada usia remaja maupun dewasa yang dapat terjadi secara alami. Nah, penyebabnya itu kan tadi karena ketidakseimbangan antara hormon estrogen dengan hormon testosteron, di mana hormon estrogen itu merupakan hormon yang mengatur dari karakter wanita seperti pada pertumbuhan payudara, sedangkan hormon testosteron itu hormon yang mengatur karakter pada pria seperti pertumbuhan otot dan juga rambut di tubuh. Tetapi baik pria maupun wanita itu sebenarnya tetap memproduksi kedua hormon tersebut. Dengan kata lain, wanita tetap menghasilkan hormon testosteron dan pria tetap menghasilkan hormon estrogen, tetapi dengan perbandingan yang berbeda. Nah, bisa terjadi ginikomastia ini karena adanya peningkatan dari hormon estrogen dan juga bisa karena penurunan dari hormon testosteron yang terjadi pada pria. Ginikomastia juga bisa disebabkan sejumlah zat dan juga obat-obatan, antara lain obat antiandrogen, obat-obatan yang digunakan untuk pembesaran prostat atau kanker prostat, lalu obat darah tinggi, obat antidepresan, obat penenang, obat penyakit jantung, antibiotik, obat MAH, obat infeksi jamur, obat mual, dan suplemen penambah dari massa otot. Selain obat-obatan, ginikomastia juga bisa disebabkan oleh penyakit yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara hormon estrogen dengan hormon testosteron. Di antaranya kondisi yang menghambat dari produksi hormon testosteron, seperti pada sindrom Klinefelter. Lalu juga pada beberapa tumor, seperti pada tumor testis, tumor kelenjar adrenal, dan kelenjar hipofisis, dan juga gagal ginjal, lalu saat kekurangan nutrisi. Saat kekurangan nutrisi, hormon testosteron dia akan menurun, sedangkan hormon estrogen dia akan tetap. Gejala dari ginikomastia itu biasanya bilateral atau pada kedua sisi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa terjadi pada salah satu sisi. Nah, biasanya gejala dari ginikomastia itu bisa bersifat sementara dan hilang pada umumnya setelah usia 21 tahun atau saat usia remaja berakhir, di mana hormon itu telah seimbang. Nah, untuk diagnosisnya sendiri itu bisa dilakukan dengan palpasi, biasanya menunjukkan gundukan dengan jaringan yang teraba lunak, mobile, terletak terpusat di bawah dari kompleks puting susu. Selain itu juga bisa dilakukan pengukuran antropometri, misalnya mengukur dari indeks massa tubuh, juga bisa membantu karena biasanya kejadian obesitas itu bisa dikaitkan dengan adanya peningkatan konversi perifer androgen menjadi estrogen dan juga dikaitkan dengan prevalensi ginikomastia yang tinggi pada orang yang obesitas. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan dengan tes hormon, yaitu mengukur dari kadar hormon testosteron total dan bioavailable, estradiol, prolaktin, hormon luteinizing, dan HCG, dan temuannya dapat mengarah ke hipofisis, gonad, dan endokrinopati, serta neoplasma ekstragonadal. Selanjutnya, untuk tata laksana, untuk ginikomastia yang terjadi secara alami itu biasanya dapat sembuh seiring waktu tanpa adanya pengobatan. Tetapi apabila ginikomastia ini disebabkan oleh penyakit lain, maka kondisi penyakit tersebut harus mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Lalu jika ginikomastia disebabkan oleh karena konsumsi obat, maka harus dilakukan pemberhentian dari pengobatan dan menggantinya dengan pengobatan yang lain. Selanjutnya juga bisa dilakukan operasi ginekomasti, yaitu dilakukan reduksi payudara pada pria. Biasanya dianjurkan untuk pasien dewasa yang telah melewati dari masa remaja.
ada beberapa kriteria ideal untuk operasi reduksi payudara pada pria, yaitu yang pertama, pria yang memiliki ukuran payudara yang besar dan tidak normal. Lalu pria yang biasanya tuh mengalami kekhawatiran karena ukuran dari payudaranya. Lalu pada pria yang relatif memiliki daerah subareolar lebih besar dari yang lain. Selain itu juga pada pria yang berharap bisa menurunkan berat badan bersama dengan ukuran payudaranya. Nah, setelah dilakukan operasi, itu biasanya perlu mengenakan beban elastis atau pressure garment khusus selama 6 minggu, di mana hasilnya itu akan tampak nyata setelah 3 bulan. Nah, setelah dilakukan terapi-terapi tersebut, maka sebaiknya harus menghindari aktivitas fisik yang berat terlebih dahulu selama 4-6 minggu, dimana juga penting untuk menjaga dari kestabilan berat badan, lalu berhenti merokok, dan menjalani gaya hidup yang sehat untuk mempertahankan hasil yang optimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.